Selamat datang di Rasom Channel. Mohon dibantu ya, klik tombol like, komen, dan subrek-nya ya teman-teman. Terima kasih. Nomor 74. Oke. Jika A2 sama dengan 6, A3 sama dengan 2, dan AN sama dengan AN tambah 1 ditambah 2AN plus 2, maka nilai A plus 4 ditambah A plus 5. Oke, ini adalah soal topik barisan ya, dengan hubungan antar sukunya itu diberikan seperti ini ya. Jadi kalau begini tinggal kita ganti aja n nya. Misal kalau n nya kita ganti 1, berarti menjadi A1 sama dengan A2 ditambah 2 kali A3. Oke, nah biar enak boleh kita pindah ruaskan yang ini ke sono ya, sehingga kita bisa tuliskan bahwa 2 ya, 2 AN plus 2 itu sama dengan AN dikurang AN plus 1 ya, plus. Nah mungkin kalau begini lebih enak ya mensubstitusinya. Nah di sini kan sudah diketahui nih suku kedua. Ini kan suku keduanya diketahui ya, suku pertamanya tidak, suku keduanya 6, lalu 2, lalu kita cari ya. Lalu kita cari. Nah kita mau nyari 4 dan 5, A2, A3, A4, A5. Oke. Nah supaya dapat A4, supaya ini jadi A4, berarti n nya kita ganti 2 ya, n nya kita ganti 2. Nah ya, berarti jadinya 2 kali A4 itu adalah A2 dikurangin A3. Nah A2 dikurang A3 itu kan 6 kurang 2, 4. Nah ini nilainya ini 4, sehingga A4 nya berarti adalah 4 bagi 2. Nah ini kita isi 2. Oke, nah sekarang tinggal satu lagi ya. Sekarang kalau n nya 3 ya, kalau n nya 3 maka jadinya 2A5 sama dengan A3 dikurang A4. 2A5 itu adalah A3 dikurang A4. A3 dikurang 4 itu 0 ya, 0. Berarti A5 nya adalah 0. Oke. Nah kita jawab ya. Berarti A4 itu adalah 2, A5 itu 0. Ini 2, ini 0, sehingga A4 tambah A5 adalah 2. Oke, dan jawabannya adalah E. Ini ya. Kita lanjutkan ke nomor 75. Jika tabel berikut menyatakan hasil fungsi f dan g, maka FOG OF2 ditambah GOFUG1 sama dengan, ya ini topik
tentang fungsi ya. Secara khusus menentukan nilai fungsi. Nah, cara baca tabel dulu ya. Ini berarti dari sini kita dari data ini bisa menentukan nilai fungsi f untuk x-nya dari 0 sampai 3. Nilai fungsi g untuk 0 sampai 3. Jadi kalau misalkan F1 ya, berarti hasilnya adalah 3. Jadi termasuk ini sangat mudah ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan FOGOF2? Nah, kalau begini kita harus mengerjakan dari yang paling kanan dulu ya. Jadi kita harus tentuin F2. F2 berapa? 1. Berarti ini nilainya ini 1. Oke, ini ya. Ini 1. Nah, sekarang berarti G1. G1 berapa? 0. Nah, ini ya, nilai G1 itu 0. Nah, sekarang tinggal F0. F0 adalah 1. Oke, jadi F0 itu 1. Jadi nilai yang pertama ini itu adalah 1. Ya. Nanti ditambah dengan, nah ini kita hitung. Berarti G1 adalah 0. Kemudian dilanjut menghitung F0. F0 1. Lalu G1 ya, G1 0. Oke. Maka jawabannya adalah 1 ditambah 0 ya, ditambah. Sehingga jawabannya adalah berapa ini? 1 ya. 1 sama dengan 1. Untuk soal nomor 75 berarti jawabannya adalah bravo ya. Kita ke nomor 76. Pada gambar di bawah ini diketahui panjang BC 15 cm dan AD 16 cm. Luas segitiga ABC. Oke. Baik, kita catat ya ini. BC 15 cm, 15. Kemudian AD 16. AD 16. Luas segitiga ABC. Oke, nah sekarang coba kita lihat mana yang bisa kita tentukan. Ya, untuk kasus seperti ini sebaiknya ingat rumus langsungnya ya, supaya tidak repot harus pakai kesebangunan. Karena kalau pakai kesebangunan ini lumayan ya, maksudnya supaya cepat gitu, karena ini soal yang mudah sebenarnya. Oke, misalkan ada segitiga begini ya, tentu hubungan antara ketiga sisi utama segitiga ini itu Pitagoras ya. Jadi ini kalau ini A, ini T, lalu ini M ya, maka tentu A kuadrat tambah T kuadrat sama dengan M kuadrat. Nah, sekarang seandainya ditanya luasnya ini, berarti tinggal pakai rumus alas kali tinggi bagi 2. Nah, sekarang kalau kita tambahkan garis tinggi ya, yang ditarik dari titik siku ini ya ke sono ya, kita garis tinggi. Nah, maka sekarang seandainya untuk menghitung luasnya, maka kita bisa menggunakan M ya, M nya sebagai alas dikali ini X gitu ya. Jadi sampai di sini hubungan antara A, T, M sama X itu berarti adalah A kali T itu harus sama dengan
M kali X. Ya, kalau masing-masing ini dibagi 2, berarti itu adalah luas segitiga ini, ya. Nah, sekarang kalau misalkan ya, yang diketahui di soal itu adalah pembagian ruas garis sisi miring ini, ya. Jadi ini M1, ini M2, yang berarti M1 tambah M2 itu adalah M, ya. Terus kita pengen nyari X, ya, pengen nyari X. Maka untuk mencari X, langsung saja persamaannya adalah, ya, X M1 M2 hubungannya adalah X kuadrat itu sama dengan M1 kali M2 gitu. Nah, sekarang M1 dan M2 diketahui, ya, atau untuk hubungan M1 M2 sama A ini nih, ya, maka hubungannya adalah A kuadrat, ya, sama dengan, ya, A kuadrat sama dengan M2 dikali M2 tambah M1. Jadi M2, ya, dikali ini M, ya, M tadi adalah M1 tambah M2. Nah, begitu juga kalau pengen dapat T, kalau pengen nyari T berarti dari M1 ini, ya. Jadi dengan apa namanya, ruas sisi miring yang paling dekat dengan dia. Nah, jadi kalau nyari T caranya sama seperti ini, T kuadrat sama dengan M1 dikali M. Oke, nah coba. Jadi soal ini sama aja dengan ini segitiga utamanya, ya. Dari titik sikunya ini ditarik garis tegak lurus. Nah, sehingga, ya, berarti inilah pembagian ruas sisi miringnya nih, 16 sama ini, 16 dan BD. Oke, berarti BD bisa dicari nih, ya. Berarti kita mulai dari 15 persamaannya, ya, 15 kuadrat, ya, sehingga di sini bisa kita tuliskan 15 kuadrat itu sama dengan BD, ya, dikali total sisi miring BD plus 16. Nah, gini, ya. Oke, nah sekarang kita hitung BD plus 16. Oke. Nah, boleh dicoba-coba dulu, ya. Kalau misalkan BD-nya 1, sesuai nggak, ya? Bernilai sama nggak? Enggak, ya. Kalau 15 kuadrat itu 225, ya. Ya, supaya ini mudah, nah coba kita ini ubah, ya, bentuk hasil 15 kuadrat ke perkalian dua bilangan yang selisih 16. Ya, di sini, ya, kita coret-coretnya. 15 kuadrat itu kan adalah 15 kali 15. Nah, kita modifikasi 15 ini bisa jadi 3 kali 5, yang ini juga 3 kali 5. Oh iya, nah lihat nih, kalau kita pasangkan 3 sama 3 ini berarti jadi 9 sama 25 nih. Nah, ini selisih 16. Berarti kalau gitu BD nya ini 9 nih, sehingga nanti yang ini jadinya 9 tambah 16 25. Berarti BD nya 9, coy. Nah, ini 9, ya, ini jadi 9 tambah 16 25, tepas, ya. Oke, luas segitiga ABC. Kita harus cari apa lagi sekarang? Oke, yang CD bisa kita cari, ya. CD pakai yang tadi, hubungan X dan M1 M2. Berarti CD kuadrat itu sama dengan 16 kali 9. Nah, kalau ini tidak perlu kita kaliin, ya. Untuk dapatin CD nya kita tinggal akarkan masing-masing. Berarti 4 kali 3. Jadi berarti
Apa tadi? Berarti 4 kali 3 adalah 12. Nah ini 12. Nah ini tadi 9. Nah sehingga luas segitiga ABC ini sekarang bisa kita hitung. Kita pakai alas yang ini, tinggi yang 12. Berarti 25 kali 12 dibagi 2 ya. Jadi luas segitiga ABC ya itu adalah berapa? 25 ya dikali 12 dibagi 2. Kita coret ini 6 kali 25 itu adalah 150. Oke, ini luasnya ya. Oke, sehingga jawaban soal ini adalah dodol. Oke, kita ke nomor 77. Diketahui fx sama dengan ax pangkat 7 ditambah bx pangkat 3 ditambah cx dikurang 5, dengan a, b, dan c adalah konstanta. Jika f minus 7 sama dengan 7, maka f7 sama dengan, oke, berarti ini tinggal kita substitusikan aja ya. Kita gunakan data ini ya. Kita cari f-7 ya. F-7 hasilnya nanti harus sama dengan 7. Oke. Jadi kita gunakan informasi pertama, f-7 harus sama dengan 7 ya. Ke fx, x nya ganti min 7, berarti jadinya a dikali minus 7 pangkat 7 ditambah b minus 7 pangkat 3 ditambah c kali minus 7 dikurang 5 harus sama dengan 7. Oke. Nah, coba kita sederhanakan ya. Min 7 pangkat 7. Nah, itu kan besar ya. Tidak perlu kita hitung. Tapi yang jelas kalau min di pangkat ganjil itu min. Ya, berarti ini bisa kita tuliskan menjadi ya min 7 pangkat 7 dikali A ya, min atau min A dikali 7 pangkat 7. Nah ini juga minus min B dikali 7 pangkat 3 dikurang 7C dikurang 5 sama dengan 7. Nah minus 5 nya kalau mau dipindahin ke kanan langsung itu boleh ya, berarti jadi 12. Oke. Nah ini hubungan ABC yang kita dapatkan. Nah sekarang coba langsung kita cari nilai F7 yang ditanya ya. F7 berarti adalah nilai fungsi ini kalau x nya ganti itu 7 ya, berarti jadinya A dikali 7 pangkat 7 ditambah ya A dikali 7 pangkat 7 ditambah B dikali 7 pangkat 3 ditambah 7C dikurang 5. Nah gini. Nah sekarang apakah yang diketahui, apakah persamaan ini ya nilai dari sini. Nah kita lihat
yang tadi kita dapatkan ini, kalau ini dikali minus ya, kali minus ini akan menjadi seperti ini ya. Ini kalau dikali minus berarti jadinya A dikali 7 pangkat 7 ditambah ini ditambah 7C itu sama dengan min 12. Nah berarti ini nilainya ini min 12 ini ya. Berarti sehingga menjadi ya min 12 min 5 ya. Dari sini sampai di sini nilainya itu min 12. Nah dikurang 5 sehingga jawabannya min 17. Oke, sudah terjawab ya. Nomor 77 berarti jawabannya adalah ayam. Oke, kita kerjakan nomor 78. Bilangan bulat positif n yang memenuhi persamaan 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik tambah 2n min 1 per 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik-titik tambah 2n sama dengan 115 per 116. Oke. Nah, soal tentang topik baris dan deret ya, barisan aritmatika. Nah, ini kan adalah barisan aritmatika ya, beda 2. Nah, jumlah deretnya ini berarti tinggal menggunakan rumus SN masing-masing. Nah, untuk SN yang kita pakai itu pakai yang ini boleh ya, pakai yang mana? Yang SN sama dengan N per 2 ya, A ditambah UN nya. Oke. Nah untuk yang pertama ini kan berarti suku pertamanya 1 dan inilah UN nya. Nah sehingga kita jumlahin ya. Kita jumlahkan berarti untuk yang atas itu nilainya adalah N per 2 ya, 1 ditambah 2N min 1 dibagi N per 2 dalam kurung A tambah UN nya menjadi 2 ditambah 2N. Oke, sama dengan 115 per 116. Oke. Nah N per 2 nya bisa kita coret, yang ini itu menjadi 2N saja ya. Ya sehingga setelah ini kita coret maka bisa langsung kita kali silang. Kita kali silang, kita dapatkan 116 dikali 2N ya, 116 dikali 2 itu 232, berarti 232N sama dengan ini kalian ke sini 115 dikali 2 230 ditambah 115 dikali 2N 230N. Oke, selanjutnya tinggal pindah ruas. 232 kurang 232N sehingga 2N sama dengan 230, berarti N sama dengan 230 dibagi 2 adalah 115. Oke, bilangan bulat positif N yang memenuhi persamaan ini berarti jawabannya adalah Bravo.